Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan untuk dapat bersua kembali dalam mata kuliah teknik layanan bimbingan dan konseling. Pada kali ini, kita akan melanjutkan perkuliahan dengan materi teknik terapi kognitif. Tak perlu berlama-lama, langsung saja berikut pembahasannya. Pengertian terapi kognitif. Terapi kognitif adalah terapi jangka pendek dan dilakukan secara teratur yang memberikan dasar berpikir pada pasien untuk mengekspresikan perasaan negatifnya, memahami masalahnya, mampu mengatasi perasaan negatifnya, serta mampu memecahkan masalah tersebut. Terapi kognitif sebenarnya merupakan rangkaian dengan perilaku yang disebut sebagai terapi kognitif dan perilaku karena menurut sejarahnya merupakan aplikasi dari beberapa teori belajar yang bervariasi. Terapi perilaku menggunakan prinsip mengkondisikan klasik yang dikenalkan oleh Skinner. Seiring berjalannya waktu, ditambahkan satu teori lagi yang diperkenalkan oleh Bandura, yaitu teori pembelajaran sosial. Mengingat pentingnya proses berpikir kognitif dan informasi dalam mempengaruhi perilaku seseorang. Untuk selanjutnya, pendekatan ini lebih dikenal dengan terapi kognitif yang berfokus kepada cara modifikasi cara berpikir, sikap dan keyakinan sebaik mungkin untuk membentuk suatu perilaku. Oleh karenanya, dapat dikatakan seorang individu adalah sebagai pembuat keputusan penting bagi hidupannya sendiri. Selanjutnya adalah tujuan terapi kognitif. Terapi kognitif merupakan suatu pendekatan terapeutik yang memodifikasi pikiran, premis, asumsi, dan sikap yang ada pada individu. Tujuan dari terapi kognitif adalah mengisi kembali energi reality testing klien. Terapi kognitif mengajarkan metode metakognisi, bagaimana memikirkan tentang pikirannya kepada klien sehingga klien dapat mengoreksi pemrosesan kognitifnya yang keliru dan mengembangkan asumsi yang memungkinkan untuk mengatasi kesulitan. Secara sederhana, tujuan terapi kognitif adalah berpikir logis. Menurut Beck, interpretasi dan persepsi individu-individu tentang situasi, peristiwa, dan masalah saat ini mengaruhi bagaimana mereka bereaksi. Masalah psikologis timbul dari kognisi yang tidak logis. Ketika kognisi sesuai dengan kejadiannya, kognisi itu dapat menghasilkan reaksi yang lebih sehat dan adaptif. Materi selanjutnya yakni indikasi terapi kognitif. Menurut Setiodi dan Kusharyadi 2011, terapi kognitif efektif untuk sejumlah kondisi psikiatri yang lazim, yakni antara lain depresi, mulai dari ringan sampai sedang. Kedua, gangguan panik dan gangguan cemas menyeluruh atau kecemasan. Yang ketiga, individu yang mengalami stres emosional. Yang keempat, gangguan obsesi kompulsif atau obsessive compulsive disorder. Yang kelima, gangguan fobia. Yang keenam, gangguan stres pasca trauma atau post traumatic stress disorder. Yang ketujuh, gangguan makan atau anoreksia nervosa. Yang kedelapan, gangguan mood. Yang kesembilan, gangguan psikoseksual. Yang kesepuluh, yakni mengurangi kemungkinan kekambuhan berikutnya. Selanjutnya, saya akan membahas materi mengenai teknik terapi kognitif. Yang pertama ada teknik self-talk. Teknik self-talk merupakan percakapan orang dengan dirinya sendiri yang didasarkan pada keyakinan pada diri mereka. Kemudian, teknik self-talk ini bersifat self-fulfilling atau pemenuhan diri. Teknik self-talk ini merupakan teknik yang dapat digunakan untuk menyangkal keyakinan yang tidak masuk akal pada diri mereka, kemudian mengembangkan pemikiran yang lebih sehat yang akan menghasilkan self-talk yang lebih positif lagi. Teknik self-talk
ini lazim digunakan untuk menangani masalah-masalah seperti perfeksionisme, kekhawatiran, self-esteem, dan pengelolaan amarah. Selain itu, teknik ini juga dapat digunakan dengan klien yang perlu mengembangkan motivasi dirinya. Selanjutnya, yang kedua adalah teknik reframing. Teknik reframing ini yakni mengubah perspektif tentang suatu pola perilaku. Kemudian akan datang perilaku baru akan berkembang yang akan mengakomodasi interpretasi ini. Selain itu, reframing juga dapat memindahkan klien dari menyalahkan orang lain ke mengambil tanggung jawab yang lebih besar untuk perilaku pribadinya dan dapat digunakan pada masalah-masalah intrapersonal maupun interpersonal. Selain itu, tujuan dari reframing adalah membantu klien melihat situasi dari sudut pandang lain atau sudut pandang yang lebih positif yang akan membuatnya tampak tidak terlalu problematik dan lebih normal, dan dengan demikian lebih terbuka terhadap solusi. Kemudian yang ketiga ada teknik talk stopping. Teknik talk stopping merujuk pada sekelompok prosedur yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan seseorang atau klien untuk memblokir secara kognitif serangkaian tanggapan. Nah, pada teknik talk stopping ini, perintah berhenti pada teknik ini berfungsi sebagai hukuman, sehingga dapat mengurangi kemungkinan bahwa pikiran tersebut akan muncul kembali. Di samping itu, perintah berhenti bertindak sebagai pengalih perhatian dan yang tidak selaras dengan pikiran yang diinginkan. Selain itu, perintah berhenti dapat diikuti oleh substitusi pikiran untuk memastikan bahwa pikiran yang tidak diinginkan tidak akan kembali. Jadi pada teknik talk stopping ini yakni memblokir secara kognitif. Selanjutnya yang keempat adalah teknik cognitive restructuring. Teknik cognitive restructuring ini melibatkan prinsip-prinsip belajar pada pikiran. Teknik ini dirancang untuk mencapai respon emosional yang lebih baik dengan mengubah kebiasaan penilaian habitual sedemikian rupa sehingga tidak terlalu terbiasa. Strategi cognitive restructuring ini didasarkan pada dua asumsi. Nah, asumsi yang pertama yakni pikiran irasional dan kognisi detektif menghasilkan perilaku disengaja yang memiliki efek negatif pada diri sendiri. Yang kedua, pikiran dan pernyataan tentang diri sendiri dapat diubah melalui perubahan pandangan dan kognisi personal. Biasanya, konselor profesional menggunakan teknik cognitive restructuring dengan klien yang membutuhkan bantuan untuk menggantikan pikiran dan interpretasi negatif pada diri klien dengan pikiran dan tindakan yang lebih positif atau lebih baik. Yang kelima ada teknik Rational Emotive Behavior Therapy atau REBT. Rational Emotive Behavior Therapy atau REBT ini yakni terapi perilaku rasional emotif. Dalam REBT, emosi memang sangat penting. Namun, kognisi seseorang adalah sumber berbagai masalah psikologis. Konselor profesional perlu membantu klien memahami bahwa perasaan tidak disebabkan oleh berbagai peristiwa orang lain atau masa lalu, melainkan oleh pikiran yang dikembangkan oleh orang tersebut di situasinya. Nah, ide dasar dari teori ini adalah dengan mengubah keyakinan irasional menjadi keyakinan yang lebih fleksibel dan rasional, perubahan yang lebih adaptif dalam konsekuensi perilaku dan emosional yang terjadi. Tujuan utama dari REBT adalah untuk membantu klien memperjuangkan penerimaan diri terhadap dirinya sendiri tanpa syarat, kemudian menerima orang lain tanpa syarat, dan penerimaan hidup tanpa syarat. REBT ini dapat digunakan untuk berbagai isu klinis seperti perilaku adiktif,
kecemasan, gangguan kepribadian ambang, depresi, kecemburuan morbid, gangguan obsesi kompulsif, dan gangguan stres pasca trauma. Yang keenam yakni ada teknik biblioterapi. Biblioterapi adalah sebuah teknik yang digunakan oleh konselor profesional yang kliennya perlu memodifikasi cara berpikirnya. Biblioterapi ini dimaksud untuk mempengaruhi kehidupan dengan membuat klien menemukan kesenangan dalam buku, yakni dengan membaca dan melepaskan diri dari stres mental atau hindaya. Salah satu proporsi utama yang didasari teknik biblioterapi adalah klien perlu mampu mengidentifikasi diri dengan salah satu tokoh yang mengalami masalah yang serupa dengan masalah klien. Dalam biblioterapi ini bahannya tidak hanya buku, namun juga film dan video juga termasuk dalam teknik biblioterapi. Selain itu, meskipun membaca dan memahami bahan-bahan biblioterapi penting, ada kemungkinan bahwa komponen yang lebih aktif dari penanganan biblioterapi ini adalah tanya jawab, tindak lanjut, dan pertukaran yang terjadi setelah membaca. Yang ketujuh, yakni ada teknik journaling. Journaling sebagai sebuah teknik terapi adalah ekspresi tertulis yang dibawa ke dalam sesi konseling dan dibagi bersama konselor secara terbuka dan akan menjadi penggerak proses konseling. Journaling ini juga dapat membantu menjaga klien tetap terfokus pada tujuan konseling pada saat tidak sedang berada dalam sesi konseling. Journaling kognitif atau konstruktivis adalah pendekatan menulis yang lebih terstruktur dan menfokuskan pada kognisi klien dan menciptakan makna-makna, seringkali dengan tujuan meningkatkan insight dan reframing. Nah, pada journaling ini, teknik terapik journaling ini merupakan teknik terapik yang lebih efektif dan tidak mahal, yang dapat digunakan secara luas untuk menjaga klien agar tetap termotivasi dan terfokus di antara sesi-sesi konseling. Kemudian yang kedelapan ada teknik systematic desensitization atau desensitizasi sistematik. Ini adalah sebuah prosedur di mana klien berulang kali mengingat, membayangkan, atau mengalami kejadian yang membangkitkan kecemasan. Kemudian setelah itu menggunakan teknik relaksasi untuk menekan kecemasan yang disebabkan oleh kejadian tersebut. Dasar dari teknik desensitizasi sistematik ini berasal dari classical conditioning dan counter conditioning, dan khususnya sebuah konsep yang sebelumnya telah ditinjau yang disebut dengan reciprocal inhibition, yaitu dua respon yang saling bertentangan tidak mungkin terjadi secara bebarengan. Mustahil untuk rasa takut dan tenang secara bersamaan. Kuncinya adalah membuat respon yang diinginkan atau tenang dan untuk memblokir respon yang tidak diinginkan atau takut. Yang terakhir yakni ada teknik stress inoculation training atau SIT atau teknik inokulasi stres. Ini merupakan sebuah teknik yang didasarkan pada ide bahwa membantu klien mengatasi stresor ringan akan memungkinkan mereka untuk mengembangkan toleransi untuk bentuk-bentuk distress. SIT ini mencoba meningkatkan keterampilan coping klien yang sengaja dibangun dan yang mendorong klien untuk menggunakan keterampilan yang sebelumnya sudah dimilikinya. SIT ini melibatkan sebuah komponen kognitif yang memfokuskan pada membantu klien memodifikasi instruksi dirinya agar dapat mengatasi masalah-masalah yang mereka temui dengan lebih efektif. SIT ini membantu klien dalam mengkonseptualisasikan dan mereframing stres
yang memungkinkan mereka untuk mereskrip hidupnya atau mengembangkan naratif baru tentang kemampuannya untuk mengatasi masalah. Untuk materi selanjutnya yaitu langkah-langkah melakukan terapi kognitif yang terdiri dari 9 sesi. Untuk sesi yang pertama, ungkapan pikiran otomatis yang berupa identifikasi masalah. Yang kedua, alasan yang berupa tanyakan penyebabnya. Yang ketiga, tanggapan yang berupa dorongan pasien untuk memberi pendapat atau keinginan. Yang keempat, menuliskan yang berupa menganjurkan mengatasi sesuai kemampuan. Yang kelima, penyelesaian masalah. Yang keenam, manfaat tanggapan yang berupa tanyakan apakah dapat menyelesaikan masalah. Yang ketujuh, ungkapan hasil yang berupa memberi penguatan yang positif. Yang kedelapan, catatan harian yang berupa tanyakan apakah selalu mengisi buku harian. Yang kesembilan, dukungan sistem. Anjurkan keluarga untuk siap mendengarkan dan menanggapi masalah pasien. Untuk materi yang terakhir yaitu strategi pendekatan yang terdiri dari 4. Yang pertama, menghilangkan pikiran otomatis. Kedua, menguji pikiran otomatis. Ketiga, mengidentifikasi asumsi maladaptif. Dan yang terakhir, menguji validitas asumsi maladaptif. Alhamdulillah, usai sudah pembahasan mengenai teknik terapi kognitif pada hari ini. Kami undur diri. Bila mana ada kekurangan itu karena kebodohan kami sendiri, dan apabila ada kelebihan itu hanya milik Allah semata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.